Suku Baduy adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Banten dengan populasi yang cukup tinggi di Indonesia. Suku ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Yang keduanya memiliki keunikan tersendiri. Kehidupan suku ini bisa dibilang sederhana dan menyatu dengan alam. Mereka menjaga keseimbangan alam dan manusia di daerah mereka. Kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh yang ada di desa Baduy luar, tepatnya Kampung Marengo, yaitu Bapak Sarman. Nama saya Sarman, Pak Sarman. Mengenai istilahnya kerajinan tradisional atau kerajinan tangan di Baduy, itu memang turun-menurun. Orang Baduy itu ibu saya sempat bisa bikin kain sarung atau bikin istilahnya benang sampai bisa dibikin baju. Tapi dulu kan tina kapas itu yang orang Baduy itu banyak waktu dulu menanam kapas ya. Tapi sekarang ini masih ada sih misalnya begini. Kalau ini yang benang ini yang bikin di sini, bikin di sini orang Bali asli. Yang lain-lainnya misalkan kesenian di Baduy, kerajinan di Baduy seperti bikin kecapi atau bikin sesuling, itu bikin istilahnya orang-orang Baduy. Cuman nggak semua orang yang bisa gitu ya bikin, masing-masingnya keahlian gitu. Jadi masalah itu turun menurun. Itu mungkin ada perbedaan tapi nggak jauh istilahnya beda, cuma sedikitnya. Dan salah satu misalkan masalah tentang kematian, Baduy luar dan Baduy dalam sama, ya di pelacara, istilahnya dipakai di banjur dengan air putih, ya, terus dibungkus istilahnya tuh kain kapan, ya itu udah. Terus secara penguburannya itu kan di kuburan itu masih yang pakai untuk istilah namanya mereka bertanah yang pakai lubang lagi digali itu. Yang cuman kalau saya dilihat di sana kan di luar misalkan bisa peti atau misalkan di celana papan-papan kayu-kayu lainnya gitu. Kalau di Baduy pakai bambu, ya penghalang tanahnya bambu. Cuman hari istilahnya pas hari meninggalnya yang dikuburnya itu 1 hari, yang ketiga yang sampai 7-nya. Kalau udah 7-nya di kuburan itu nggak dipelihara lagi. Jadi dalam pemakaman adat suku Baduy untuk batas waktu 1-7 hari, selama makam tersebut sudah tidak ada lagi upacara adat. Dan bahkan terkejutnya, pemakaman di sini berbeda dengan pemakaman pada umumnya. Mereka dikebumikan lalu tidak ada gundukan tanah seperti pada kuburan lainnya. Jadi hampir semua rata dengan tanah. Mengenai istilahnya pernikahan, gitu ya, masalah pernikahan, memang ada misalkan punya pasangan selama hasil dijodohkan orang tuanya, ada lagi yang dapat istilahnya sendirinya. Kadang-kadang anak sekarang kan mulai istilahnya sangat memahami HP Android gitu. Kerja di Jakarta karena sambil istilahnya pacaran yang dimana gitu ya. Pulang dari Jakarta ngotot pengen kawin sama orang tuanya istilahnya. Tapi kadang-kadang sesama orang baru juga gitu istilahnya. Itu di masalah perkawinan itu ada istilahnya kalau di Islam tunangan pakai cincin. Kalau di sini pakai cincin, tapi cincinnya nggak cincin terlalu berarti lah, bukan cincin emas misalkan. Uang pakai yang ala kadarnya, tapi kebanyakan itu tanah basah, terus istilahnya pihak istilahnya perempuannya, pihak laki-lakinya ada kumpul, tokoh-tokoh masyarakatnya ada istilahnya itu waktu tunangan. Tapi sesudah tunangan itu, ditentukan ke orang kokolot misalkan waktu bulan depan, misalkan tanggal 15 misalkan bulan depan itu sudah ditentukan
itu mengadakan persiapan misalnya untuk istilahnya hajatan. Nah, masalah hajatan itu enggak, yang tadi itu nggak ada batasnya istilahnya. Kalau kita mampu ya, beli apa aja yang bisa gitu istilahnya, kita nggak kalau ada uangnya gitu. Nama Baduy berasal dari sebutan masyarakat luar masyarakat Baduy. Awalnya, para peneliti asal Belanda menganggap suku Baduy sama dengan kelompok Arab Betawi, yang pada saat itu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Pendapat lain mengatakan bahwa penamaan tersebut karena adanya Gunung Baduy dan Sungai Baduy di sebelah utara tempat mereka tinggal. Masyarakat Baduy cenderung memilih sebutan orang Kanekes untuk menyebut diri mereka, sebab sebutan ini disesuaikan dengan nama wilayah mereka tinggal. Etnis Baduy juga lebih memilih disebut sesuai nama kampung yang mereka tinggali, misalnya orang Kibeo. Lokasi suku Baduy tinggal di kaki pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Jarak desa ini dari kota Rangkas Bitung sekitar 40 km. Desa Kanekes berada di daerah berbukit dengan ketinggian sekitar 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan masyarakat yang tinggal di atas pegunungan yaitu Baduy Dalam atau orang Kanekes Dalam yang masih mengisolasi diri dari dunia luar. Hal ini dapat terlihat dari cara mereka berpakaian. Untuk kepercayaan suku Baduy, orang Kanekes Dalam dan sebagian Kanekes Luar menganut kepercayaan tradisional yang disebut sebagai Sunda Wiwitan. Ajaran ini merupakan pemberian penghormatan kepada arwah leluhur yang disebut karuhun dan melakukan pemujaan kepada roh kekuatan alam. Kepercayaan masyarakat Baduy juga hampir disamakan dengan animisme. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan turun-temurun dari leluhur Kanekes, namun juga memperoleh pengaruh dari Hindu dan Buddha, bahkan juga terpengaruh oleh agama Islam. Mereka memuja roh kekuatan alam dengan cara selalu menjaga alam sekitar seperti menjaga mata air, sungai, lembah, hutan, gunung, dan semua ekosistem yang ada. Karena itulah mereka dilarang menggunakan bahan-bahan kimia dalam keseharian mereka, seperti deterjen, sabun, sampo, dan lain-lain. Buyut nu dititipkan ka puun, nagara satulung puluh telu, Bangawan Sawidak 5, Pancer Salaweh negara, Gunung temenang dilebur, Lebak temenang dirusak, Larangan temenang dirempak, Buyut temenang dirobah, Lojor temenang dipotong, Pondok temenang disambung, Nu lain kudu dilainkeun, Nu ulah kudu diulahkeun, Nu enya kudu diinyakeun. Ya, dibilang gini. Itu mah udah berunding itu, gitu mata. Sampai bawah.